Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya tunjukkan beberapa tips ya untuk dosen dalam penggunaan Sepada Fakultas Teknik UIR. Pertama sekali saya akan menunjukkan bagaimana dari sisi admin itu membuatkan kelas. Jadi untuk dosen jika ingin menggunakan Sepada itu pertama sekali buat akun dulu. Ya, login di sini. Langsung sini ada new account. Sini silakan dibuat username password. Username-nya menggunakan email UIR. Passwordnya menyesuaikan dengan ini. Kemudian detailnya silakan diisi dan create new account, nanti akan masuk ke email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ketika nanti sudah ada akun, bisa login di sini. Ya, ketika login ini saya sebagai admin, saya akan membuatkan mata kuliah baru untuk Bapak Ibu. Jadi silahkan dikabari ketika sudah berhasil membuat kelas dan silahkan mengabari mau membuat berapa mata kuliah di dalam Sepada ini gitu. Nah, artinya kalau Bapak Ibu ada mengajar satu mata kuliah Natural Language Processing, tapi ada 3 kelas, maka cukup membuat satu mata kuliah saja. Nanti bisa membuat 3 grup sebagai kelas. Nah, akan saya tunjukkan seperti apa cara membuat kelasnya. Di sini saya akan membuat kelas baru ya di site administration untuk sebagai admin ya. Di sini saya bisa menambahkan courses, saya bisa menambah new course. Nah, course di sini contohnya saya misalnya untuk saya ya. Jadi saya bikin course full name-nya. Ini nanti saya singkat saja dulu. Nanti Bapak Ibu bisa merubah nama mata kuliahnya. Saya seperti ini. Saya hanya bikin inisial saja. Di sini course kategorinya tergantung prodi nanti akan saya buat dikategorikan. Kemudian course visibility and show, start date-nya Februari misalnya, end date-nya 1 tahun. Kemudian description, nanti ini Bapak Ibu bisa isi sendiri. Course image juga bisa diisi sendiri nanti. Kemudian course format-nya, default-nya topic format, ada nanti saya bikin 16 section karena ada 16 pertemuan. Kemudian files and upload-nya akan saya limitkan 5 MB. Kemudian grup sini, inilah tujuannya untuk kelas tadi. Jadi kalau satu mata kuliah ada 3 kelas, maka bisa Bapak Ibu bisa membuat 3 kelas nanti. Jadi dalam grup sini saya akan buat separate groups, artinya untuk mata kuliah sama itu beda groups atau beda kelas itu akan dibedakan berdasarkan groups, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengekspor nilai untuk kelas masing-masing. Sini bisa force group mode yes, so grouping tidak ada. Saya akan save and display. Oke, sudah berhasil dan ini masih belum ada partisipan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah ada akun dan memberikan ke saya akan mengenrollkan akun Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Saya akan jadikan Bapak Ibu sebagai roles-nya manager. Jadi langsung Bapak bisa memanage mata kuliah dan juga bisa mengajar di situ. Nah, jadi manager ini role tertinggi. Saya langsung enroll users. Oke. Jadi di sini saya sebagai course creator sekaligus manager di sini. Nah, akses saya di sini. Oke. Kemudian setelah saya berikan seperti ini contohnya, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Sepadanya di bagian home ya. Nanti akan ada masuk ke dalam dashboard Bapak Ibu nanti di sini. Ya. Apa yang sudah ditambahkan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa masuk.
ya, atau bisa juga dilihat di site home. Nanti site home ini semua mata kuliah yang ada dalam Sepada. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ada mata kuliah baru AHN 01. Ini mata kuliah yang sudah ada di dalam Sepada. Ya, jadi AHN 01 ini Bapak Ibu bisa masuk ke dalam. Nanti Bapak Ibu sudah bisa memiliki akses untuk mengedit mata kuliah ini gitu. Nah, di sini ada topik 1 sampai 16 defaultnya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengubah topik ini, ya, turn edit on, klik sini. Nah, bisa mengubah misalnya topik 1, topik 8 misalnya ya. Topik 8 ini bisa diedit ini menjadi UTS. Kemudian topik 16 bisa diedit nanti menjadi UAS. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu bisa mengubah sendiri nanti. Kemudian nama ini yang mau kita ubah, ya, yang penting jadi kita bisa pergi ke paling kiri, course management. Nah, di sini bisa edit course setting. Nah, di sini bisa mengganti course full name-nya. Nah, misalnya contohnya constraint programming, short name-nya bisa digunakan kode mata kuliah tersebut, ya, misalnya TI 0, saya lupa kodenya berapa, misalnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan image, ya, untuk course-nya itu silahkan sendiri ditambah. Kita save and display. Nah, mata kuliahnya sudah berubah namanya. Nah, tinggal bagaimana cara mahasiswa masuk ke dalam mata kuliah ini gitu. Nah, caranya pertama Bapak edit lagi course management. Kita edit mengenai groups-nya dulu. Nah, tapi sebelum groups-nya kita edit, kita ubah set dulu enrollment methods di sini. Enrollment methods ini bagaimana cara mahasiswa bisa masuk ke dalam kelas ini. Nah, defaultnya ini hanya manual enrollment, artinya hanya Bapak Ibu dosen yang bisa menambahkan mahasiswa ke dalam. Nah, jadi itu akan merepotkan kita. Jadi ini akan ada self enrollment, student sendiri bisa Bapak Ibu klik yang bagian enable di sini, bagian mata itu, maka mahasiswanya sudah bisa mengenroll sendiri. Ini bisa diletak paling atas. Ya, ini untuk urutan enrollment-nya ya. Jadi di sini bisa dilihat 0 users yang sudah terdaftar mandiri. Nah, di sini bisa diedit di sini. Nah, di sini bisa bikin self enrollment. Self enrollment ini allow existing enrollment yes, allow new enrollment yes. Nah, enrollment key ini bisa Bapak Ibu buat untuk mahasiswa masuk ke dalam kelas ini. Nah, defaultnya mungkin kita bikin dulu ya, constraint programming, misalnya seperti ini. Kita bikin enrollment key-nya seperti ini. Nah, kemudian use group enrollment keys. Nah, ini ada defaultnya no. Bapak Ibu harus membuat ini yes, ya, karena kita nanti yang kalau mahasiswa masuk dalam menggunakan enrollment key ini CP at 2022, maka mahasiswa masuk ke kelas ini tapi tanpa ada masuk ke mata kuliah ini tanpa masuk ke dalam suatu kelas. Nah, di sini karena kita mau nanti ada key khusus untuk masing-masing kelas, maka Bapak Ibu bisa membuat use group enrollment keys sebagai yes di sini. Nah, defaultnya tentu mahasiswa itu sebagai student. Nah, enrollment duration bisa dibikin untuk berapa hari kalau mau, tapi biasanya saya kosongkan. Kemudian yang lainnya juga dikosongkan saja. Oke, max enrolled user, kalau misalnya ada batasan untuk kelas A hanya 35 orang, Bapak Ibu bisa set 35 sehingga nanti ketika sudah penuh mahasiswa tidak bisa enroll lagi dan dia harus minta kode untuk kelas yang lain, misalnya kelas yang B gitu. Tapi kalau mau dibikin 0 juga boleh, jadi tidak ada maksimumnya. Nah, mau bikin customer message-nya bisa juga selamat datang di kelas A misalnya gitu ya, dan seterusnya. Bisa save changes.
Nah, sudah disimpan. Nah, sekarang kita buat kelasnya, kita buat grupnya. Grupnya sama seperti tadi, ada di course management. Di sini ada groups. Kita klik groups. Nah, Bapak Ibu cukup fokus dalam groups ini saja, tidak perlu groupings. Dalam groups ini bisa kita create group. Inilah kita membuat kelasnya. Group name-nya misalnya kelas A misalnya, ya. Kemudian misalnya gini ya, kelas A. Kemudian enrollment key, ini Bapak Ibu bisa nambahkan misalnya tadi concern programming A@2022, misalnya seperti ini, ya. Kemudian group messaging, boleh nggak ada messaging, ada fitur messaging digunakan dalam grupnya. Kalau saya tidak perlu komunikasi situ, kalau maupun boleh, ya. Hide picture, new picture kalau perlu, kalau tidak nggak apa-apa. Kita save changes. Oke, sudah ada satu kelas A. Kemudian kita tambah grup baru, misalnya kelas B. Seperti itu. Description, ya di sini bikin kode. Kita lihat CPB@2022, kita save changes. Nah, dan seterusnya sampai ada berapa banyak kelas yang Bapak Ibu ada. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberikan list kepada mahasiswa, memberikan kode tadi, ya. Kodenya diberikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa masuk ke dalam kelas. Ketika mahasiswa nanti mau mendaftar, ya harus memasukkan kode kelas itu, ya. Jadi ketika mahasiswa nanti masuk di bagian home nanti, ya, mahasiswa bisa memasukkan. Dia nanti mahasiswa Bapak Ibu arahkan aja ke dalam site home. Nanti di situ setelah mahasiswa login, di sini ada mata kuliah baru. Ketika mahasiswa ngeklik ini sudah kita lihat terkunci. Ketika mahasiswa klik concern programming, maka akan ada, ya, kalau untuk akses mahasiswa, ya, kalau kita langsung masuk sebagai dosen. Tapi kalau mahasiswa klik, nanti akan ada kolom user meminta kode untuk enrollment masuk ke dalam mata kuliah ini. Nah, minta mahasiswa untuk memasukkan kode yang kita berikan untuk masing-masing kelas tadi. Baik, seperti itu caranya. Kemudian saya akan mencontohkan sekarang fitur yang menarik di sini, ya, itu fitur absensi. Nah, fitur absensi saya tidak membuka untuk mata kuliah ini karena belum ada mahasiswanya. Jadi saya akan buka mata kuliah yang lain, ya. Contohnya saya mau masuk ke desain analisis algoritma contohnya. Nah, di sini sudah ada fitur attendance, ya. Kalau kita masuk ke mata kuliah yang tadi itu belum ada fitur attendance. Coba saya masukkan, saya buat dulu, ya, di sini. Add an activity or resource. Untuk absen kita cukup buat di bagian atas ini saja. Kalau untuk nanti pertemuan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa buat di sini add an activity untuk masing-masing topik. Misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan assignment atau tugas, kemudian bisa menambahkan file, ya, PPT-nya yang mau dimasukkan ke situ, ya, atau bisa memasukkan URL dari link YouTube yang Bapak Ibu buat misalnya. Di sini bisa memasukkan quiz juga. Di sini bisa Bapak Ibu memasukkan bank soal, ya, bank soal, dan bisa nanti misalnya Bapak Ibu masukkan 100 soal sebagai bank soal. Nanti untuk kuisnya bisa untuk masing-masing mahasiswa akan diacak 10 pertanyaan misalnya. Itu bisa dilakukan dengan fitur ini. Ini sangat berguna digunakan dalam UTS dan UAS misalnya, sehingga mempercepat proses perhitungan kalkulasi nilai akhir nanti. Jadi hanya dengan kita berikan kunci jawaban untuk setiap soal, sistem akan otomatis mengecek jawaban mahasiswa.
Oke, Bapak Ibu bisa explore sendiri ini fitur-fiturnya. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah absensi. Pilih yang attendance. Sederhana, hanya seperti itu. Mau diubah jadi absen boleh juga. Description kalau mau. Ini grade-nya di defaultkan saja, nggak apa-apa. Command module setting, show on course page ini default saja. Activity completion juga biar saja, semuanya bisa di defaultkan. Ya, tidak perlu diubah apa-apa, tinggal tambah attendance di sini saja. Ya, save and return to course. Nah, setelah bertambah seperti ini, Bapak Ibu bisa mengeditnya dengan mengklik attendance di sini. Nah, sini bisa diedit add session. Nah, kita bisa tambahkan session di sini. Bapak Ibu bisa add session untuk kelas mana? Untuk kelas A misalnya. Untuk kelas A ini pertemuannya jam berapa gitu. Nah, misalnya pertemuannya setiap hari Jumat 25 Februari jam berapa? Jam 7:15 sampai misalnya 9:45 misalnya gini ya. Jadi waktunya di sini, description-nya kalau mau bisa dituliskan. Kemudian di sini ada multiple session, artinya kita mau repeat ya. Ini pertemuannya bisa setiap minggu. Ini bisa klik yang Friday, setiap Jumat ya. Setiap Jumat dia akan ngulang sampai kapan? Mungkin bisa dibikin sampai Juni 2022 ya. Kemudian student recording ini untuk kita memberikan mahasiswa kebebasan untuk absen sendiri. Ya, ini akan mempermudah kita juga tanpa manual kita absenkan mahasiswa satu persatu. Nah, jadi bisa sini allow student to record on attendance, automatic marking bisa dibuat yes. Di sini tinggal Bapak Ibu buat rotate QR code. Nah, nanti dia akan ada QR code di situ bisa tampil dan ini akan dirotasi setiap 15 detik. Sehingga nanti mahasiswa ketika mau absen, Bapak Ibu bisa di kelas misalnya offline itu tampilkan QR code-nya di PPT, di Infocus ya, dia akan rotate setiap 15 detik. Mahasiswa tidak perlu memegang kertas absensi manual untuk menghindari penyebaran virus COVID misalnya ya. Jadi bisa cukup nge-scan dari HP masing-masing, scan QR code-nya sehingga bisa login, sehingga bisa mengabsen manual masing-masing gitu. Ini bisa kita add di sini. Oke. Wait. 26 Februari. Oke, maaf karena tadi course start ini tanggal 26 Februari, jadi nggak bisa kita bikin absennya sebelum dari course-nya bermula ya. Jadi bisa kita bikin saja sekarang ini, kalau hari Senin itu tanggal 28 Februari, kita ubah 28 Februari, setiap hari Senin berarti kita ubah ini setiap hari Senin. Oke, sampai 28 Juni misalnya seperti itu. Kita simpan. Oke, selesai. Dia otomatis akan membuat absensi untuk berapa pertemuan, 18 pertemuan kalau sampai bulan Juni tadi ya, Juni 27. Nah, nanti untuk setiap pertemuan misalnya hari Senin besok 28 Februari, nah ini otomatis akan hidup ya, kelasnya absennya bisa, mahasiswa bisa absen manual, atau kita dosen bisa ngeklik yang barcode ini ya. Klik ini akan keluar link baru. Nah, dia akan ada student passwordnya ini. Mahasiswa bisa nge-scan QR ini dan ini ada time limitnya. Setiap 15 detik dia akan update terus. Kita lihat satu, ini akan refresh. Oke, seperti itu. Setiap 15 detik. Jadi itu sebagai security-nya sehingga mahasiswa tidak foto ini dan mengirimkan ke kawannya di rumah. Jadi untuk memastikan
mahasiswa yang hadir yang bisa absen. Seperti itu contohnya, dan nanti akan bisa kita lihat ya, kalau misalnya kita mulaikan saja attendance-nya. Nah, di sini kosong karena tidak ada mahasiswa belum ada masuk. Jadi saya akan masuk ke kelas lain untuk menampilkan seperti apa absensinya, desain analisis algoritma. Sini kita lihat attendance-nya. Oke, ini contohnya saya sudah ada 4 kali pertemuan untuk masing-masing kelas ya. 1 kali pertemuan pertama. Di sini bisa kita lihat absensinya. Contoh ini saya karena sudah absennya sudah berlangsung, maka ada bisa kita klik change attendance di sini. Misalnya saya klik yang 6D, change attendance. Di sini bisa akan kita lihat nanti ya, mahasiswa yang sudah absen self recorded berarti dia absen sendiri. Nah, seperti ini. Nah, bagian bawah sekali kita bisa lihat hadir 28 orang, sakit 0, terlambat 0, izin 1, alfa 2. Nah, ini yang menarik ya, ada hadir, sakit, terlambat, izin alfa. Ini Bapak Ibu bisa ngubah statusnya sendiri ya. Defaultnya itu berbahasa Inggris ya, present, late, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa ganti sendiri di sini status set. Bisa diubah akronimnya. H itu hadir, S sakit, T terlambat, I izin, A alfa. Di sini bisa set poin sendiri ya. Seperti ini contohnya. Hadir poinnya 2, sakit poinnya setengah ya, jadi 1, setengah dari poin full ya, terlambat 1, izin 1, dan alfa 0. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau nambah 1 poin lagi, misalnya untuk hadir dan dia dia hadir dan aktif, misalnya bisa bikin HA gitu ya, hadir dan aktif. Jadi ini mau memberikan nilai tambah untuk mahasiswa yang aktif ya, bisa ditambah 3 misalnya di sini poinnya, atau 4 misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa tambah seperti ini, add. Nah, jadi akan ada HA hadir dan aktif, poinnya 3 seperti ini ya, sehingga nanti defaultnya mahasiswa itu memilih hadir. Ketika nanti mahasiswa tersebut aktif, Bapak Ibu bisa tinggal mengubah saja gitu ya. Jadi kita lihat contohnya di session tadi, misalnya yang dia tadi ini ya, ketika mereka sudah absen H, ini ya defaultnya H, hadir semua. Nanti kalau misalnya ada yang menjawab pertanyaan, maju ke depan sebagainya, Bapak Ibu bisa ngubah sendiri menjadi HA, hadir dan aktif segini, seperti itu. Sehingga nanti poinnya akan bertambah seperti itu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu ekspor ya di sini. Ekspor absensinya untuk partisipan kelas mana aja, untuk khusus A saja, B saja, atau C misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa nanti diekspor dalam bentuk Excel, sehingga nanti contoh ya. Nah, ketika ini dibuka akan tampil seperti ini. Nah, poinnya akan bertambah di sini. Nah, nanti akan kelihatan mana yang poinnya 3, artinya dia hadir dan aktif, mana yang poinnya cuma 2, dia hanya hadir, mana poinnya 1, misalnya dia izin atau sakit atau terlambat, atau poinnya 0, dia alfa gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa memberikan nilai juga untuk nilai absensi yang di kontrak perkuliahan maksimum 10%. 10% itu bisa bertambah, bisa menyesuaikan dengan poin-poin yang ada di sini. Seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu untuk tutorial penggunaan Spada ya. Bapak Ibu bisa searching sendiri nanti untuk masing-masing fitur-fitur di dalam ini di Google, di YouTube itu banyak tutorialnya, cara membuat quiz ya, URL, assignment untuk tugas yang submit file, quiz yang langsung menjawab menggunakan opsi pilihan ganda misalnya, atau jawaban singkat, itu bisa di quiz atau bisa di file untuk mengupload file-file kuliah seperti PPT dan sebagainya. Baik, demikian. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.